Selamat siang, ibu-ibu, bapak izin, bu dokter. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosua Manalu. Saya di Forum Warga Kota Indonesia di bagian divisi bantuan hukum dan litigasi. Di sini saya mau sharing mengenai pro tobacco control atau pengendalian tembakau di Indonesia. Pertama-tama, saya apresiasi untuk wilayah ini luar biasa, ibu-ibunya kompak-kompak semua, bapak-bapaknya pun ada di sudut sana, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Bicara soal KTR, bapak-bapak, ibu-ibu, Jakarta sampai sekarang belum punya yang namanya Perda Kawasan Tanpa Rokok. Perda Kawasan Tanpa Rokok itu apa sih? Itu sebuah regulasi di tingkat daerah yang mengatur tentang pengenaan sanksi dan juga penegakan hukum terkait pelanggaran kawasan tanpa rokok. Contohnya, kita ngerokok di mall nih. Mall itu tempat yang masuk dalam 7 kawasan bebas tanpa rokok. Ketika kita merokok di sana, ketika tidak ada perda, kita hanya dikenakan sanksi administratif. Tidak bisa dikenakan sanksi-sanksi seperti penegakan, contohnya seperti yang kemarin lagi ngetren, sanksi di tempat, push up dan yang lain. Kita belum punya itu. Sedangkan di Indonesia sendiri hampir semua provinsi sekarang sudah punya perda KTR DKI Jakarta. Jadi saya salut dengan inisiasi akar rumput untuk pergerakan untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di tingkat-tingkat daerah, wilayah dan juga lingkungan. Apresiasi yang luar biasa saya fakta kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Ketika pemerintah daerah belum bisa untuk memfasilitasi warganya dengan perda, ternyata ada gerakan dari bawah. Muncul kampung-kampung kawasan tanpa rokok. Ini secara nggak langsung kan akan dilihat dari atas bahwa memang ini sudah menjadi kebutuhan untuk warga Jakarta, di mana harus ada pagar yang membatasi perokok dan yang bukan perokok. Lanjut. Kita bicara rokok. Legal atau tidak legal? Rokok itu legal karena ada aturannya, ada cara jualnya. Tapi apakah dia barang yang normal? Setuju. Setuju. Jadi dia legal karena ada aturannya, tapi menjadi barang yang tidak normal. Apa alasannya? Salah satunya cukai. Kita bicara soal cukai sekarang. Pengenaan cukai di Indonesia itu ada 2 yang dikenakan. Yang pertama adalah alkohol, etil alkohol, dan juga rokok. Kenapa dikenakan cukai? Kedua benda ini dikenakan cukai agar setiap produksinya yang disebarkan kepada masyarakat ini bisa dikontrol. Jadi setiap barang yang mau keluar itu harus dikontrol peredarannya. Ketika dia melewati cukai, contohnya perusahaan A mengeluarkan sekian banyak rokok, dia harus beli pita cukai. Jadi pemerintah tahu ini mereka taruh rokok ini di masyarakat berapa. Jangan mereka produksi terus gitu kan. Tiba-tiba rokok banyak di bawah. Pengenaan cukai juga untuk apa? Sebagai bisa dibilang dia sebagai tanggung jawabnya terhadap barang-barang produksi-produksi yang dikeluarkan yang menimbulkan tadi seperti penyakit-penyakit dalam luar yang tadi disampaikan. Rokok menyebabkan jantung, paru-paru dan yang lain, gangguan kehamilan juga untuk yang sedang mengandung. Lalu tadi Pak Anca juga sedikit kita singgung, bicara soal gula. Gula di Indonesia nggak diatur, Bu. Pengenaan cukainya belum. Makanya sekarang banyak banget pabrik-pabrik, usaha-usaha rumah, mereka produksi minuman-minuman kemasan dengan harga yang murah. Dia produksi kok harganya yang 5.000 nggak begitu manis, tapi kita beli yang 2.000, yang 1.000 manis banget, dan itu jadi primadona di masyarakat. Tanda tanya besar ketika tidak diatur cukainya, ketika tidak dikontrol barang keluarnya oleh pemerintah. Jadilah sekarang ini banyak produk-produk minuman berpemanis dalam kemasan yang muncul ke masyarakat
tapi nggak dikasih tahu ini gulanya berapa. Mereka nggak mau tahu, Bu. Mereka nggak mau tahu di bawah itu pokoknya dagangannya laku aja. Ini sama kayak rokok. Kita tadi setuju rokok adalah barang yang legal, tapi menjadi tidak normal karena dikenakan cukai. Dan seharusnya minuman berpemanis, kami dari Fakta setuju juga untuk dikenakan cukai sebagai tanggung jawab produsen terhadap masyarakat, dan juga agar setiap masyarakat maupun produsen yang ingin mengeluarkan produk berpemanis, mereka harus tanggung jawab terhadap komposisi pada tiap produk yang dikeluarkan. Terus kita sharing mengenai pengendalian tembakau di Indonesia sedikit. Di Indonesia, Bu, ini saya, teman-teman Fakta, kita fight dengan industri rokok ini yang sudah luar biasa besar. Cerita sedikit. Kita waktu itu pernah gugat Mall Cilandak Town Square. Ibu tahu Mall Citos? Di situ masuk kawasan bebas asap rokok, tapi aktivitas merokoknya banyak banget di situ. Kita kasih tahu lah, kita punya Pergub 88 2010, nggak bisa di sini ngerokok. Tapi ternyata kita dicuekin, Bu. 1 kali dicuekin, 2 kali dicuekin. Ya udah. Di Fakta ada namanya Solidaritas Advokat untuk Pengendalian Tembakau Indonesia. Jadi lawyer-lawyer dari seluruh Indonesia kita kumpulin, kita gugat mereka di pengadilan negeri. Akhirnya ketika digugat, dipermalukan di pengadilan negeri, regulasinya ada nih, tapi mereka nggak mau menerapkan nih orang merokok bebas. Akhirnya mereka malu sendiri, dan akhirnya kita selesai dengan akta perdamaian. Terus beberapa kali juga kita punya PP 109, di sana mengatur tentang, ibu tahu gambar-gambar yang ada di bungkus rokok? Yang mana tuh? Harusnya Indonesia tuh lebar dari PHW-nya, peringatan bergambarnya itu nggak lagi segitu. Harusnya sudah lebih dari 75%. Tapi ternyata, izin Bapak, Mas Eko ya? Tapi saya lanjut sedikit. Tapi ternyata sampai sekarang Indonesia masih sedikit, Bu, untuk peringatan bergambarnya. Dan ketika dibuka sama orang bungkus rokok itu, peringatan bergambar itu jadi nggak kelihatan lagi. Terus di Indonesia juga pita cukai. Kita bicara soal pita cukai. Kenapa sih pita cukai Indonesia lebar menutupi? Mungkin kita sambut dulu, ada Bapak. Selamat siang, Bapak. Silakan Ibu sih. Selamat siang, selamat datang Pak Joko, Bapak